Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 30 Agustus tahun 2022. Dan saya menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk adik Lionel Waworuntu yang berhari ulang tahun ke-18 pada hari ini. Di tengah keluarga Waworuntu Lintin, kiranya Tuhan memberkati. Dan harapan kami adalah dia boleh selalu sukses di masa muda. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita hari ini 30 Agustus 2022 dan pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Dia Menjadi Imam Besar Kita. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bagi khusus Lionel Waworuntu di hari ulang tahun yang ke-18 juga Tuhan sudah berkati dan kami semua hingga di pagi ini, dan saatnya kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul Dia Menjadi Imam Besar Kita. Dan ayat tema kita Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sekali lagi Ibrani 2:17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebagai imam besar yang penuh pengabdian, ia menjadi perantara bagi umatnya. Sebagai seorang gembala yang setia, ia menghimpunkan domba-dombanya di bawah naungan yang maha kuasa, dalam perlindungan yang kuat dan pasti. Baginya sedang menunggu pertempuran yang terakhir dengan setan, dan ia maju ke depan untuk menghadapnya. Demikian juga Kristus, imam besar yang agung itu, yang menghadapkan darahnya kepada Bapa demi orang berdosa, membawa di atas jantungnya nama-nama setiap orang yang bertobat dan percaya. Setiap seperti Harun yang melambangkan Kristus, Juru Selamat kita membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Imam besar kita mengingat semua perkataan yang dengan perantaran itu ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat janjinya. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai dia, yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya, tahta Bapanya. Sebagai seorang imam, Kristus sekarang duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Di atas tahta itu duduk bersama yang kekal, dan yang dengan sendirinya adalah dia yang telah menanggung penyakit kita dan yang memikul kesengsaraan kita. Pengantaranya ialah dengan tubuhnya yang ditusuk dan dihancurkan, dengan kehidupan yang tak bercacat, tangannya yang terluka, lambungnya yang ditusuk, kakinya yang dirusakkan, memohon bagi manusia yang sudah jatuh, yang penebusannya dibeli dengan harga yang tidak ternilai. Jadi saudara imam besar, kalau kita melihat simbol-simbol yang digunakan oleh seorang imam di zaman bangsa Israel, maka imam-imam itu melambangkan Yesus Kristus. Harun juga melambangkan Yesus Kristus, imam besar, yang sekali setahun dia masuk ke bilik yang maha suci. Lalu kemudian di bagian dadanya ini
bicara soal pakaian, keimamatan, ada 12 batu di dadanya. Ini menunjukkan nama-nama Israel. Bahwa setiap kali imam besar masuk ke Ka'bah, dia membawa 12 batu di dadanya sebagai kita bisa bilang bagian depan, penutup baju bagian depan. Maka itu simbol kepada nama-nama kita dibawa oleh Yesus. Bukan oleh darah domba, tetapi oleh darahnya sendiri. Jadi dia layak menjadi imam besar kita. Dan pekerjaan ini, kalau kita melihat simbol-simbol Ka'bah, ini bukan pekerjaan yang mudah. Pekerjaan yang asal-asal. Tetapi ini membutuhkan sesuatu yang serius. Maka kita membuat kesimpulan bahwa apa yang Tuhan buat bukan asal-asal, bukan main-main. Yesus buat yang terbaik untuk kita. Dia buat serius untuk kita. Itulah sebabnya dia tidak berkata banyak kepada kita. Dia hanya katakan, jika engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Panggilan kepada kita hari ini. Apakah kita mau melakukan yang terbaik untuk dia dengan menuruti apa yang dia kehendaki dalam hidup kita? Ini tantangan bagi kita semua, dan kiranya kita dimampukan untuk melaksanakannya baik hari ini dan seterusnya. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, bila dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Allah menyertai hidup kami. Janji-janji-Mu yang begitu ajaib boleh kami rasakan. Berkati channel ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pendengar sekali lagi di mana saja berada. Tuhan turut campur tangan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran untuk pagi ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa besok. Shalom.